warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para narasumber kita yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan Sang Penyuluh Hukum. Gimana kabarnya ini Bapak Sudaryadi dan Pak Fabian? Baik. Lovely people, saat ini kita mengundang Penyuluh Hukum untuk ngobrol bareng tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka memperingati Hari May Day 1 Mei 2021. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menimbulkan beberapa kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menolak, ada juga yang menerima tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Penolakan banyak datang dari pekerja dan juga buruh, khususnya yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Lovely people, tujuan awal pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Harapannya, pemerintah bisa menciptakan suatu perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga perluasan kesempatan bekerja untuk masyarakat Indonesia. Agar kita langsung mengetahui secara komprehensif mengenai beberapa isu yang terjadi di masyarakat tentang Undang-Undang Cipta Kerja, langsung aja kita ngobrol bareng dengan narasumber kita, Bapak Sudaryadi dan Pak Fabian. Di sini telah hadir Pak Sudaryadi, beliau adalah Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sudah memulai karirnya sejak tahun 2015 dan sering melakukan penyuluhan hukum baik langsung dan tidak langsung kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Ada juga Pak Fabian di sini. Beliau memulai karir sebagai penyuluh hukum sejak tahun 2018. Meski terbilang baru, tapi beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak di dunia hukum. Karena sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kasubit di Pusat Analisis dan Evaluasi, di mana tugasnya adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua orang narasumber yang telah kita hadirkan adalah mereka yang sangat berkompeten di bidangnya. Baiklah, langsung kita tanya-tanya aja nih ke narasumber yang pertama, Bapak Sudaryadi. Pak Yadi, halo Pak Yadi. Halo. Pak, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, masih ada nggak sih tentang upah minimum sektoral yang diberlakukan? Gimana, Pak? Ya, terima kasih Lisa atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat Hari Buruh. Semoga buruh-buruh kita semakin sejahtera, semoga buruh-buruh kita semakin hidupnya layak, dan semoga buruh-buruh kita semakin mendapatkan hak-haknya. Ya, jadi masalah pengupahan buruh ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur di pasal 81 ayat di 81 angka 24. Nah, pasal ini mengubah pada pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya berbunyi seperti ini. Pertama, bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas kehidupan yang layak. Yang kedua, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya agar buruh mendapatkan kehidupan yang layak. Selanjutnya perlu kita ketahui di pasal 89 ayat 1 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, di situ disebutkan bahwa upah minimum itu ada di tingkat provinsi dan juga atau kabupaten atau kota, serta upah minimum sektor tingkat
tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Tapi selanjutnya pasal ini telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di pasal 81 angka 26 Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana pengaturan upah minimum itu? Jadi di situ dijelaskan bahwa setiap gubernur wajib menentukan upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, atau kota. Nah, jadi tentunya berdasarkan ini satu pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu atau inflasinya di kota itu. Nah, dan artinya di situ sudah tidak ada lagi pengaturan mengenai upah minimum sektoral. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi adanya itu ya upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota. Ya, jadi upah minimum sektor sudah tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, jadi memang untuk upah minimum itu sudah tidak ada ya di Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak Yadi ya? Yang sektoral. Yang sektoral. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya, dan ini akan kita tanyakan kepada Bapak Fabian. Pak Fabian, apa benar nih Pak, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu perusahaan bisa melakukan PHK terhadap buruh tanpa adanya pesangon penuh Pak? Karena yang beredar di masyarakat seperti itu. Nah, kita ingin mengetahui jelasnya dari Bapak Fabian. Silakan Pak. Ya. Baik, ini sebetulnya diatur di dalam turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, yaitu PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, hubungan kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini nama PP-nya. Nah, ini memang diatur salah satunya yang memungkinkan perusahaan tidak membayar penuh uang pesangon kepada pegawai yang terkena PHK dalam kondisi tertentu tentunya. Nah, kemudian di dalam pasal 36 peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa PHK itu dapat terjadi karena sejumlah alasan gitu. Nah, diterangkan kembali di dalam pasal 40-nya gitu. Dalam hal terjadi PHK gitu, pengusaha memang diberikan kewajiban membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima begitu. Namun demikian yang tadi Mbak Lisa tanyakan, bagaimana pesangon itu bisa dibayarkan tidak penuh begitu ya. Nah, ini memang ada pengecualiannya begitu. Pengecualiannya itu diatur di pasal 43 begitu. Nah, bahwa dalam hal PHK terjadi karena alasan efisiensi akibat mengalami kerugian, maka perusahaan dapat membayar separuh pesangon dari separuh dari ketentuan gitu. Jadi membayar pesangon separuh dari ketentuan. Nah, ini bukan saja di dalam pasal 43 khusus untuk perusahaan yang mengalami atau PHK yang dikarenakan alasan perusahaan melakukan efisiensi akibat mengalami kerugian. Selanjutnya di pasal berikutnya di 44 ini sampai di pasal 47 ya. Itu disebutkan bahwa diatur juga hal yang serupa begitu. Ini berlaku apabila
di pasal 44-nya terjadi karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Nah, ini juga di pasal selanjutnya, misalnya perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa. Kemudian lagi perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau bahkan perusahaan pairit. Nah, sisanya di luar kondisi tertentu tersebut, Mbak Lisa, itu sisanya harus pesangon dibayar penuh begitu. Nah, ini yang tadi ya pengecualiannya itu ya ini. Jadi tertentu di dalam pasal 43 sampai 47 gitu di PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 ini gitu. Begitu, Mbak Lisa. Baik, terima kasih Pak Fabian. Jadi begitu Love to People. Baik, terima kasih Pak Fabian. Pak Yadi, saya mau tanya nih tentang PKWT. Ya. Bagaimana PKWT itu diartikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Dan untuk jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja atas PKWT itu bagaimana juga gitu? Bisa dijelasin mungkin untuk Love to People di sini. Jadi PP nomor 35 tahun 2001 ini selain mengatur pesangon juga mengatur tentang PKWT alias perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini diatur di dalam pasal 8. Di situ berbunyi di ayat 1 bahwa PKWT dapat ditentukan paling lama 5 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi dapat dibuat paling lama 5 tahun di ayat 1. Kemudian di pasal 8 ayat 2-nya, apabila kontrak kerja mau berakhir, tetapi pekerjaannya belum selesai, masih dapat diperpanjang, tapi tetap totalnya adalah 5 tahun. Nah, jika terus kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga tidak ada percobaan ya, tidak ada namanya masa percobaan kerja. Ini ada di pasal 12. Selanjutnya, jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, bahwa PKWT ini adalah atau jangka waktu tertentu ini adalah diadakan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun lagi. Itu kira-kira perbandingannya, Lisa, antara Undang-Undang Cipta Kerja di PKWT, yaitu dapat diadakan 5 tahun. Kalau kita bandingkan dengan undang-undang yang lama atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu 2 tahun hanya diperpanjang 1 tahun. Iya, kira-kira seperti itu bisa PKWT di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, terima kasih. Jadi memang ada perbedaan ya Pak antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengenai waktu ya. Betul. 5 tahun dan 2 tahun. Baik. Tidak ada ini juga ya, tidak ada percobaan ya, masa percobaan. Di Undang-Undang Cipta Kerja. Kita masih ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya untuk Bapak Fabian. Ini menarik Pak Fabian. Tentang jam kerja. Nah, apakah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada juga pengaturan tentang pembayaran upah terhadap jam kerja yang hanya 1 jam, Pak? Ya, memang sebetulnya ada diatur ya di PP selanjutnya, ini PP nomor 36 tahun 2021 khusus tentang pengupahan. Ini jadi salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan sekaligus mencabut aturan sebelumnya di PP nomor 78 tahun 2015. Nah, salah satu poinnya memang mengatur terkait upah berdasarkan satuan waktu. Nah, sebetulnya ini merupakan kategori baru gitu ya.
berdasarkan satuan waktu, yakni upah per jam, Mbak Lisana. Jadi kategori ini melengkapi kategori yang sebelumnya seperti upah harian dan upah bulanan gitu. Nah, memang upah per jam ini diperuntukkan hanya bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu gitu. Jadi berbeda dengan pekerja yang penuh begitu ya. Nah, kemudian bisa saya terangkan di pasal 16 ya sebetulnya ini diatur bahwa tidak ada aturan bahwa upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari penghitungan formula upah per jam ya gitu ya. Nah, jadi formulanya sendiri memang diatur dalam pasal ini juga di ayat berikut atau angka berikutnya begitu. Ayat berikutnya begitu. Jadi upah per jam itu bisa didapatkan dari upah dalam sebulan dibagi 126. Angka 126 ini menjadi angka yang ditetapkan gitu ya. Angka yang ditetapkan untuk menghitung upah per jam gitu. Nah, ini muncul dari keputusan Kementerian Tenaga Kerja gitu. Kemudian angkanya sendiri, angka 126 ini sendiri bisa berubah ya begitu ya, disesuaikan dengan apabila terjadi perubahan jam kerja dari buruh atau pekerja paruh waktu ya gitu. Nah, artinya mengikuti perkembangan gitu. Kalau ada perkembangan yang mengubah ini yang perkembangan di dunia kerja gitu, ini dirasa angka ini sudah tidak sesuai, itu dimungkinkan untuk diubah begitu. Ya, jadi benar begitu memang upah per jam ini memang bisa dibayarkan ya. Tentunya tadi sudah saya sebutkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja begitu. Baik, itu Mbak Lisa. Tadi Pak Fabian menyebutkan peraturan pemerintah ya Pak ya? Ya. Jadi saya jadi ingin menginformasikan juga nih tentang peraturan pemerintah, bahwa pemerintah itu telah mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya Pak ya, berupa peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden. Ada 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Sekaligus kita informasikan juga untuk peraturan-peraturan tersebut bisa diunduh di kanal JDIH bphn.go.id atau juga JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Pak Fabian dan Pak Sudaryadi, pertanyaan dari sang penyuluh hukum sudah selesai. Tapi sebelum kita akhiri, boleh dong dikasih tambahan dari Pak Sudaryadi dan Pak Fabian. Siapa dulu nih Pak? Pak Yadi. Baik, silakan Pak Yadi. Ya, jadi kembali ke Undang-Undang Cipta Kerja, pasti pemerintah ini tidak main-main ya. Artinya bahwa memang tujuannya memang untuk agar buruh kedepannya lebih layak kehidupannya. Gitu. Bisa. Gimana Pak? Tadi agak nge-freeze Pak. Kalimat terakhir. Ya, jadi artinya gini, dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan untuk main-main ya. Selain untuk mengundang investor, ini pasti tujuannya adalah untuk agar buruh-buruh kita kehidupannya ke depannya semakin layak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada perbedaan
dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fabian. Berkenan memberikan kata-kata sebelum penutup, tambahan? Silakan Pak. Mungkin tadi saya kaitkan dengan yang Pak Yadi sampaikan bahwa ya terkait investasi begitu ya. Ya memang ini memang ditujukan untuk juga menarik investor ya dari luar, bukan saja dari lokal tapi dari luar begitu. Terutama kalau investor ini kan akan melihat apakah Indonesia ini layak atau tidak begitu menjadi tujuan investasi modalnya begitu ya. Nah, tentunya juga kita mesti melihat peringkat dari Indonesia khususnya dalam kalau berbicara tentang investasi itu melihat kepada peringkat Ease of Doing Business ya atau EODB. Nah ini jika melihat ini kita lihat Indonesia masih tertahan di peringkat di 73 gitu dan bisa dibilang masih cukup rendah begitu ya menjadi tujuan investasi begitu. Iya walaupun sebetulnya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Ini sebetulnya untuk mendorong dari sektor kemudahan berusaha, tentunya juga dengan pemangkasan proses-proses perizinan. Ya. Nah, jadi memang sudah tepat bahwa pemerintah menciptakan Omnibus Law ini gitu. Ya mungkin perlu kita hargai begitu ya. Kita berjuang bersama. Mungkin dari sisi pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh gitu ya harus memandang bahwa undang-undang ini diciptakan untuk kebaikan ya, artinya dalam mengatur subjek-subjek dari Omnibus Law ini ya, misalnya ada aturan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam mengatur pengusaha dan buruh gitu. Ya khususnya dalam sektor ketenagakerjaan ya. Nah ini memang perlu kita hargai, tapi memang kita juga harus jeli. Kita memang harus perbaiki apabila ada yang memang dirasakan tidak tepat. Ya memang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari sektor dari pihak misalnya pengusaha ada semacam usulan perbaikan atau keberatan gitu dari yang dirasakan oleh pihak buruh, silahkan disampaikan gitu dengan cara-cara yang baik begitu dan tersampaikan dengan jelas begitu poin-poinnya bisa menyatakan di mana yang perlu diperbaiki. Saya rasa akan baik bagi semua pihak begitu ya. Itu saja mungkin, Lisa. Baik. Mbak Lisa. Ya. Terima kasih Bapak-bapak narasumber yang luar biasa. Penjelasannya begitu jelas meskipun kita hanya menanyakan poin-poin tertentu saja. Maka setelah semua pertanyaan terjawab dan juga masing-masing narasumber memberikan tambahan ataupun masukan-masukan dan juga closing statement untuk kita semua, maka berakhirlah acara ini. Sebelum berakhir, saya ingin memberikan pantun. Gemerlap malam sungguh indahnya, membuat hati bergembira. Demikian obrolan kita, semoga bermanfaat untuk semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lovely people, jangan lupa. Ya, lovely people, jangan lupa untuk follow akun Instagram Sang Penyuluh Hukum @sangpenyuluhhukum dan juga YouTube-nya di subscribe Sang Penyuluh Hukum. Bye, sampai ketemu lagi.